Baik, kita lanjutkan materinya. Jadi penggambaran struktur Lewis ada persyaratan yang dasar Anda harus tahu. Yang pertama adalah semua elektron valensi dari atom pada struktur Lewis harus muncul dalam struktur. Dan kalau di SMA biasanya elektron-elektron itu kan berasal dari atom-atom penyusunnya ya, elektron valensinya. Biasanya Anda lambangkan dengan simbol-simbol bahwa ini dari elektron si X, ini elektron si Y gitu saat dia bergabung. Padahal elektron itu tidak tahu menahu saat dipakai bersama dia berasal dari mana, tapi dia disumbangkan oleh atom mana, dari jumlah elektron valensinya, dan dari atom yang mana. Ya, jadi kita semua gambarkan semua jumlah elektron valensinya itu dengan titik, dan pasangan elektron itu kita simbolkan dengan garis. Ya. Semua elektron Lewis itu berpasangan. Jadi kalau ada elektron ganjil berarti itu pengecualian atom dari struktur Lewis. Dan biasanya kalau dia ganjil dia akan bermuatan molekulnya. Jadi misalnya NO3 minus. Kalau kita lihat kan NO3 kenapa minus? Berarti minus itu ada tambahan 1 elektron. Kalau kita hitung jumlah elektron valensinya, N itu 5, O itu 18, ini kan 23. Ada satu yang tidak berpasangan, sehingga ada penambahan 1 elektron menjadi 24 elektron. Seperti itu. Kemudian setiap atom mencapai oktet elektron pada kulit terluarnya. Jadi pada kulit terluarnya dia mencapai oktet, namun hidrogen dibatasi hanya memiliki 2 elektron pada kulit terluarnya. Dan hidrogen selalu menjadi atom yang paling ujung jika ada hidrogen. Kemudian ikatan kovalen ganda itu bisa terjadi jadi rangkap 2 atau rangkap 3 jika diperlukan. Dan biasanya untuk kovalen ganda yang terbentuk adalah yang paling mudah adalah atom CNOF dan S sebagai atom pusat. Bagaimana menggambar struktur kerangka struktur Lewis? Pertama adalah atom hidrogen selalu merupakan atom terminal. Kemudian atom pusat umumnya adalah atom dengan elektronegativitas terendah. Atom karbon selalu merupakan atom pusat jika dia menjadi molekul organik atau senyawa yang memiliki tergolong senyawa hidrokarbon atau senyawa memiliki fungsi alkohol, karboksilat, alkana, alkena, alkuna, dia kemudian keton dan lain sebagainya. Kemudian molekul dari ion poliatomic mempunyai struktur kompak dan simetris. Ini mempunyai ya. Jadi ion poliatomik. Jadi kalau misalnya SO4, jadi Anda jangan tulis SO4, bukan begini. Jadi bukan linear, tapi bentuknya mengelilingi atom yang kurang elektronegatif tersebut. Ya. Kemudian kalau ada penambahan atomnya berarti kalau ada atom H berarti dia di luar juga. Jadi kompak itu di kanan kiri atas bawah itu ada atom yang berikatan. Coba kita gambar ini N3 minus, N2O, ClO minus, HSO3F. Coba pertanyaan yang paling mungkin yang sering ditanyakan adalah gambarkan struktur Lewis yang mungkin dan sesuai dengan kaidah oktet. Yang kedua, biasanya manakah struktur Lewis yang
paling stabil. Nah, kestabilan struktur Lewis itu akan mendekati struktur yang sebenarnya. Nah, paling stabil itu bisa dilihat dari muatan formal. Bagaimana menentukan muatan formal? Yaitu berapa jumlah elektron. Muatan formal ini dicari dari muatan formal atomnya ya. Dan jumlah muatan formal adalah jumlah dari muatan molekul tersebut. Di muatan formal ada jumlah elektron valensi dikurangi jumlah elektron bebas dikurangi setengah jumlah elektron ikatan. Bisa saja saya bilang dikurangi PI lah ya. Lebih mudah. Karena Anda tahu PI adalah pasangan elektron ikatan. Nah, dan PB adalah pasangan elektron bebas. Ya. Jadi PB adalah muatan formal yang paling stabil jika muatan formal tiap atom mendekati nol. Nah, untuk muatan formal atom yang lebih elektronegatif, ya, muatan formalnya mendekati minus. Muatan formal berharga minus artinya dia kelebihan elektron. Muatan formal 0 artinya dia stabil. Muatan formal yang positif artinya dia kekurangan elektron. Jadi masih bisa diisi oleh elektron tersebut selama dia masih dalam kaidah oktet. Contoh kita lihat gambar N3-. N3- jumlah elektron valensinya adalah 16. 5 kali 3 15 tambah 1 16. Ungkapan struktur Lewis yang pertama adalah begini. Oktetkan dulu di luar, kemudian oktetkan ke dalam. Ya, atom terluar harus oktet ya, dan atom dalamnya baru dioktetkan. Ini muatan formalnya 0. 5 kurang 4 kurang 2 ya, minus 1. Kemudian ini biar jelas, 1 garis mewakili 2 elektron. Ini minus 1, ini plus 1. Kalau molekul itu bermuatan, taruhlah minus, dalam kurung minus seperti itu ya, karena jumlah muatan formalnya adalah minus 1. Untuk yang kedua, bisa saja ini kan jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali 0 16 ya. Bisa saja ini ke sini sama potong saja di oktet. Ini jadi berapa?
5 kurang 2 kurang 3, 0. 5 kurang 4 kurang 6, minus 1, minus 2. Dan ini 5 kurang 4 plus 1. Sebaliknya yang sama bisa saya gambarkan seperti ini. Ya. Oke. Kalau kita gambar sekarang muatan formalnya berapa? Ini minus 2, ini plus 1, ini 0. Benar ya? Nah, kalau kita lihat dalam banyak kasus ada beberapa struktur yang mungkin dalam M3 minus ada 3. Nah, di sini ada 2 struktur resonansi. Apa itu resonansi? Struktur yang memiliki kestabilan yang sama. Ini yang lebih stabil kan? Ya, muatan formal yang sama. Struktur-struktur penyumbang yang masuk akal. Jadi struktur penyumbang yang diterima pada resonansi mempunyai struktur rangka yang sama. Posisi atom tidak diubah. Atom-atom hanya dapat berbeda dalam cara pendistribusian elektron dalam struktur. 2 struktur penyumbang dihubungkan dengan tanda panah berkepala 2 atau kita sebut ini. Kalau ini ada tanda panah begini, bolak-balik berarti kita sebut dia struktur yang memiliki resonansi. Tanda panah ini tidak berarti bahwa molekul memiliki satu struktur pada suatu saat dan struktur lain pada jadi artinya dia memiliki 2 struktur yang mungkin bisa terjadi sama di setiap dengan muatan formal yang sama, dengan meratakan ikatan tunggal suatu struktur dengan ikatan rangka pada struktur lain. Contoh yang punya resonansi lagi adalah ya ozon O3. Kalau kita gambarkan O3, muatan formalnya akan sama, ini jadi resonansi. Jadi yang nomor 1 ini oke, cuman yang lebih stabil adalah yang 2 dan 3. Nah, sekarang kita coba gambar O3. O3 elektron valensinya ada 18. Kalau kita gambar O, sini O, sini O. Oktetkan dulu di luar. Oktetkan dulu di dalam. Ya. Oktetkan dulu di luar. 1, 2, 3, 4, 8. Tambah 8. 4 tambah 4. 8 kali 2, 16, tambah 1 elektron di sini. Ya. O-nya belum oktet di dalam, saya bisa gambar seperti ini. Sekarang muatan formalnya di sini berapa? 6 kurang 6, 0. Ini minus 1. 6 kurang 0, 0. Ini plus 1. 6 kurang 2, 4. 4 kurang 3, 1. Nah, kalau Anda lihat di sini, dia bisa memiliki struktur resonansi seperti ini.
Oke. Di sini kita dapat berapa? 0. Ini plus 1 dan ini minus 1. Pak, ini kan masih, ini kurang, ini lebih bisa dong buat ikatan lagi. Nggak bisa karena dia udah oktet. Aturan oktet ya harus 8 elektron kan. Jadi ini adalah struktur resonansi yang memiliki struktur yang berbeda, serupa tapi tak sama ya, kestabilannya yang sama. Oke. Coba kita lihat senyawa lain, N2O. Kalau kita gambar N2O, mungkin saya akan buat slide baru ya. Kalau kita gambar di sini N2O, jumlah atom valensinya adalah 5 kali 2 10, 10 tambah 0 16, 16 ya. 1 NO ya, 16 sudah. Ini masuk ke sini, ini masuk ke sini ya. Ini 0, ini plus 1, ini minus 1. Anda lihat yang lebih atau negatif harusnya 0, mendekati negatif ya. Ya, jadi ini kurang stabil. Kalau kita buat lagi, oke. Sekarang kita buat dia rangkap 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini oktet, ini oktet, ini oktet. Oke. Ini minus 1. Oke, ini negatif. 5 kurang 4 plus 1. Dan ini adalah lah. Nah, sekarang yang ketiga. Ini bisa ya, mana lagi? Bisa begini. Bisa. Oktet dia. Tapi muatan formalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini jadinya 5 kurang 6 minus 2. Wah, ini 5 kurang plus 1. Ini 6 kurang 5 plus 1. Wah, ini lebih kurang stabil. Ini oke. Ini yang lebih stabil ya. Muatan polanya atau negatif minus ya, dan yang ada yang mendekati 0. Soal yang lain adalah ClO3 minus. Oh ya, F itu kan yang lebih atau negatif ya. Jadi F itu tidak mungkin menjadi atom pusat. Nah, jadi atom pusat. Jadi kalau ada soal F O 2, ini nggak ada subtulisnya, nggak bisa ya. Oke. Jadi karena dia sangat elektronegatif. Nah, sekarang kalau kita bahas ClO3 minus, nilai valensinya
6 kali 3 18, 18 tambah 7 25, 26 tambah 1 26 elektron. CO3 minus O O O. Oktretkan dulu di luar. Ini 24 ya, tambah 1 di bawah 26. Oke. Cl, oh ya, untuk di periode ketiga atom pusat di periode ketiga memiliki oktet yang lebih dari kaidah 8 elektron. Jadi bisa 10, kalau bisa 10 gitu ya, dan 12 elektron. Kenapa? Karena dia memiliki perluasan, jadi namanya perluasan oktet. Karena dia memiliki tingkat kulit yang lebih besar, kemungkinan distribusi elektron untuk di atom pusat juga untuk mengikat itu memiliki kemungkinan lebih dari 8. Jadi kalau kita lihat di sini juga muatan formalnya di sini minus 1. Ya. Ini minus 1. Ini minus 1. Ini 7 kurang 2 5 plus 2 ya. Benar. Karena kan minus, totalnya minus 1 kan. 2 kurang 2 kurang 1. Berarti ini masih bisa bertambah. Masih bisa diisi masih bisa diisi oleh elektron ya. Jadi kalau kita masuk, misalnya ini masuk ke sini, ini jadi 0, ini jadi 7 kurang 3 4 7 kurang 4 3 kurang 2 plus 1. Bisa lagi nggak? Kan perluasan. Bisa ya. Iko mana yang mau masuk? Ini 0, jadi 0, 1 2 3 4 5 6. Benar? Jadi struktur Lewis yang mungkin bisa yang tadi ya, satu rangkapnya, ini sekarang 2 rangkap. Bisa juga yang kalau yang oktet cenderung tidak stabil, cenderungnya dia membentuk rangkap ya, karena bisa mengalami perluasan oktet. Nah, Anda kalau lihat di sini CO3 minus, berapa jumlah PeB, berapa jumlah Pi di molekul tersebut. PeB ada 1 2 3 4 5, jadi ada 5, dan Pi nya adalah 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 ada 5. Udah? Sorry, 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 PeB nya. Oh, di atas belumnya. Tambahkan 1 2 3 4 5. Jadi kalau Pi nya ada 5. Oke. Seperti itu. Gambaran yang lain, HSO3F. Aduh, karena sudah di keep, nggak bisa. Saya gambar di sini saja. Kalau HSO3F
sama lagi, Anda bisa gambarkan, tentukan dulu muatan elektron valensinya berapa. S itu 6 tambah 18 tambah 6 4 tambah 1 tambah 7 32 elektron ya. Yang mana jadi yang pusat S ya. Ini O, ini O, ini O. Ini mana lagi? Ini bisa F, ini bisa H. Itu ya. Oktetkan dulu di luar. Oke. Sekarang berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 32, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 16. Jadi ada 16 kali 2 adalah 32 elektron. Sudah stabil, sudah terbentuk, sudah sesuai dengan jumlah elektron valensinya. Dia tinggal menentukan muatan formalnya. Ini 1, ini 0, ini 1, ini 1 ya. Kemudian 0, 0, ini masih plus 2. Jadi masih bisa yang bermuatan minus ini memberikan pasangan elektronnya. Jadi seperti ini, sehingga Anda dapat muatan formal ini 0, ini 0, dan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Untuk HSO 3F. Ada lagi kalau molekul organik CH3 COOH, coba Anda buat jumlah elektron valensinya berapa. C itu 4, 8 tambah 4 12, 12 tambah 12 24 ya. Kalau molekul organik itu paling mudah karena atom pusatnya biasanya adalah C, karbonnya. Jadi kalau Anda gambar C O biar lebih luas sedikit. O H, kemudian C H dan H. Kaitkan dulu di luar. Gitu ya. Sudah. Nah ini adalah 0, 0, 0, 0, 0, 0, min 1 dan plus 1. Betul? Jadi ini saling ada kurang 1 elektron, ini kelebihan 1 elektron sehingga dia bisa masukkan. Oke. Nah, kalau Anda lihat di sini, kalau saya minta CH3COH seperti ini. Kalau menjadi CH3COO- kan hanya lepas ya. Yang berikatan tadi jadi ini kan.
dan muatannya di sini jadi ini 1. Kalau Ca3CO- jadi seperti ini. Nanti di kelepasan H-nya ya. Dan elektronnya tetap 24. Oke. Itu salah satu contoh penggambaran struktur Lewis. Jadi sudah 3 pertanyaan, Anda bisa gambar. 4 ada struktur, gambarkan struktur Lewis yang mungkin. Kemudian mana yang stabil, struktur Lewis yang stabil. Kemudian yang ketiga, apakah punya resonansi atau tidak. Dan yang terakhir adalah berapa jumlah PeB, PeI-nya. Ini berapa PeB-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 5. PeI-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7 PeI untuk Ca3. CO- untuk PeB-nya ada 5. Nah, kemudian kalau panjang ikatan ini dipengaruhi oleh ikatan, jumlah ikatannya. Kalau ikatan rangkap, ikatan tunggal gitu ya. Dan rangkapnya juga rangkap 2, rangkap 3. Rangkap 3 lebih kecil, panjang ikatannya daripada lebih pendek ya, daripada rangkap 2 dan tunggal. Kemudian panjang ikatan ini juga dipengaruhi oleh energi disosiasi ikatan, energi pemutusan ikatan. Semakin energi pemutusan ikatannya besar, berarti dia membutuhkan energi untuk memutuskan ikatan ya. Tapi panjang ikatannya pendek. Dan ini juga dipengaruhi oleh jarak antar atom berdasarkan perbedaan keelektronegativan, juga bisa sama jari-jari atomnya ya. Misalnya H dengan I sama H dengan H. H dengan I lebih beda keelektronegativan sangat kuat. Ada perbedaan, sedikit perbedaan keelektronegativan, tapi ukurannya I lebih besar daripada H. Itu ya. Dan juga ini dipengaruhi oleh energi pemutusan ikatan. Semakin besar, panjang ikatannya pendek ya. Dan kalau biasanya panjang ikatannya pendek, itu berarti ada overlap yang antara suatu orbital dengan orbital. Misalnya orbital S dengan orbital S bergabung membentuk ikatan, dia menjadi seperti ini orbitalnya. Ya, nanti kita pelajari di teori ikatan valensi ya. Dan dari sini, dari ikatan kovalen dan ionik, Anda bisa tahu ini ionik kan ya, dan ini kovalen. Anda bisa tahu titik didih, titik lelehnya ya, dan juga kelarutan dia dalam air, kepolaran. Kalau ini berarti polar, nah, ikatan ion pasti polar. Ini non polar. Dan dia bentuk padatan maupun liquid. Kalau ionik sangat bagus dalam air ya, dia bisa mengion. Tapi kalau CCl4 dia tidak bisa tercampur dalam air, dia kan dua fase non polar ya. Non polar sama air misalnya tidak bisa terurai sempurna, kemudian tidak bisa mengion, dan kalau bentuk padatannya juga jelek misalnya. Cuman yang paling penting adalah ini, kelarutan di dalam air menentukan kepolarannya. Dan ikatan ionik ini titik didihnya tinggi, titik lelehnya tinggi, karena dia membentuk kristal ion dan memiliki energi kisi pembentukan kristal. Semakin besar energi kisinya, semakin titik didihnya juga tinggi, titik lelehnya juga tinggi ya. Sedangkan CCl4 ini kovalen non polar ya,
Jadi mending cenderung memiliki titik lele dan titik didih yang rendah. Nah, ikatan kovalen itu ada ikatan cenderung nonpolar, ikatan kovalen ada ikatan kovalen polar. Itu dimana dia memiliki perbedaan keelektronegatifan yang sangat besar. Misalnya ini F dia kaya elektron, sedangkan H kurang elektron. Nah, biasanya ada distribusi elektron di sini yang tidak stabil, sehingga awalnya dipakai bersama, tapi kecenderungan dia ingin melepas, membentuk, ini bermuatan negatif dan ini positif. Jadi kita sebut sebagai parsial positif dan parsial negatif. Nah, kenapa ikatan kovalen memiliki juga disebut ikatan, ada ikatan kovalen yang berbentuk polar? Karena kita tahu ion kan selalu polar ya, karena ada keelektronegatifan. Elektronegatifan itulah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron ketika membentuk ikatan kimia. Jadi lebih kecenderungan. Kalau kecenderungannya, kalau afinitas elektron adalah energinya. Energi yang dilepaskan biasanya untuk menangkap satu elektron dari suatu atom pada fasa gas dan ionnya pada fasa gas juga. Nah, untuk afinitas elektron pertama biasanya melepaskan energi kan ya eksoterum. Masih ingat waktu superatom? Jadi kalau afinitas elektron yang kedua dia cenderung X min tambah elektron, dia butuh energi. Kenapa? Ya karena dia sudah kelebihan, suruh nangkap lagi. Jadi dia butuh energi daripada yang sejatinya dia bisa melepaskan elektron dengan menangkap elektron dengan sendirinya, sehingga dia melepaskan energi. Dan elektronegatifan relatif F yang lebih tinggi ya. Jadi kalau kita lihat jadi makanya afinitas elektron sama elektronegatifan itu sangat mirip, tapi definisinya berbeda. Ini kecenderungan, makanya ada skala delta E elektronegatifan. Delta N ini adalah perbedaan nilai skala elektronegatif. Skala perbedaan keelektronegatifannya. Bukan perbedaan skala keelektronegatifan lah. Pokoknya nilai keelektronegatifannya. Ya, nilai ini bisa dicari tertentu oleh diambil oleh Linus Pauling. Linus Pauling bilang bahwa keelektronegatifan itu berasal dari umumnya berasal dari 0,7 sampai 4. Umumnya semakin rendah, nggak usah pakai delta. Kalau delta itu perbedaan berarti kan, jadi kalau delta En ini ada perbedaan elektronegatif. Jadi En nilai elektronegatifan. Nah, elektronegatif tinggi cenderung afinitas elektronnya tinggi dan energi ionisasinya tinggi. Benar nggak? Kenapa energi ionisasinya tinggi? Kalau afinitas, karena dia mau menangkap, bukan disuruh melepas gitu ya. Tapi dia butuh energi yang lebih tinggi untuk melepaskan elektron. Afinitas elektron tinggi ini berarti dia berharga negatif ya, ketika elektronegatifannya tinggi. Kalau energi negatif, nilai elektronegatifannya rendah, afinitas elektronnya juga rendah, energi ionisasinya akan rendah.
ini hubungan antara elektronegatifan dengan afinitas elektronnya dan energi ionisasi. Jadi kalau Anda lihat di sini keelektronegatifan yang paling tinggi adalah golongan 7A dan yang paling rendah adalah golongan 1A. Nah, inilah Linus Pauling, penemu dari keelektronegatifan, dan beliau bisa menampilkan keelektronegatifan.